Happy New Year 2022, dan kita sudah melewati tahun yang penuh dengan tantangan di tahun 2021. Dan video ini saya akan bagi menjadi dua part, yaitu part attack dan part defense. Dan kali ini saya akan bahas part yang attack atau menyerang. Dan kita tahu tahun 2022 adalah tahun yang penuh dengan prospek, tahun yang penuh dengan kejutan. Nah, untuk itu kita harus bisa punya attacking plan, attacking strategi yang tepat. Pertama, harus tahu dulu di mana posisi kita. Nah, di sini saya akan membagi posisi menjadi dua. Apakah posisi kita itu lagi ingin berangkat from 0 to 1, dari 0 menuju 1, artinya kita masih hustling, atau kita ingin berangkat dari posisi from 1 to infinity. Nah, saya akan bahas dulu kira-kira kalau misalkan from 0 to 1 itu seperti buku Peter Thiel, bagaimana cara kita berangkat kalau kita posisinya lagi dari from 0 to 1. Yaitu kita harus bisa memiliki yang namanya satu skill untuk menemukan contrarian truth. Contrarian truth adalah kebenaran yang dimana orang-orang itu tidak setuju atau kontra. Ya, diambil dari kata kontra dan truth. Nah, sebagai implikasi sederhana, validasi seperti apa? Ketika teman-teman punya ide, sampaikan kepada 100 orang. 100 orang bilang itu bagus. Ya, well, bisa jadi memang ide kita biasa aja. Kenapa? Karena semua orang berpikir hal yang sama. Entry barrier untuk masuk di ide tersebut terlalu gampang. Ya, buktinya orang-orang semua setuju. Pro, berarti bukan contrarian truth, ya, karena orang semua pro. Berarti ide tersebut biasa aja. Jangan diambil. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita menyampaikan idea kita kepada 100 orang, dan majority bilang no, bukan berarti itu kontra. Ya, yes itu kontra, tapi bukan berarti itu punya ide yang memang bagus. Ya, mungkin orang-orang sekedar nggak setuju, tapi ide kita nggak bisa dieksekusi. Yang ketiga adalah ketika kita menyampaikan sebuah idea, lalu kemudian orang-orang bilang, itu ide bagus, tapi mereka kontra. Loh, kok gitu? Itu truth, tapi mereka kontra. Karena mereka nggak yakin bisa kita eksekusi. Mereka tanya, modal dari mana? Ya, timnya gimana? Rekrutmennya seperti apa? Bisnis model seperti apa? Infrastrukturnya seperti apa? Sama halnya dengan Elon Musk ketika dia punya satu idea, truth yang bagus, yaitu menciptakan electric vehicle, ya mobil listrik, tapi orang-orang nggak percaya. Ya, nanti ya bagus sih, truth, tapi bisa nggak? Mahal nggak nanti? Kemudian charge-nya di mana? Pom bensin kan nggak bisa charge, dan lain sebagainya. Jadi, miliki contrarian terus sebagai skill kalau teman-teman ingin berangkat from 0 to 1. Nah, sekarang kalau kita posisinya ingin berangkat dan strategic plan, ya, atau misalnya attacking plan kita, kalau kita ingin dari from 1 to infinity, kita perlu keluar dari food chain. Ya, karena ya, from 0 to 1 ini masih dalam siklus rantai makanan, food chain. Kalau teman-teman lihat rantai makanan itu kan muter terus, ya. Misalkan dari herbivore dia makan plankton gitu ya, terus kemudian dimakan lagi sama carnivore, dan terus rantai makanan, dan manusia yang ada dalam rantai makanan. Nah, di sini rantai makanan di sini adalah rantai makanan di dalam dunia bisnis dan dunia investasi. Seringkali ketika kita berangkat dari 0 to 1, kita mencapai satu posisi dan kita stuck. Kenapa? Karena kita looping aja, kita muter-muter di rantai makanan tersebut. Ya, kita mendapatkan income, lalu income tersebut bocor nggak tahu kemana. Untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan dan kewajiban kita. Lubang-lubang yang kita buat sendiri. Karena dalam perjalanan kita membuat satu venture baru, kita membuat lubang baru dan terus muter. Nah, di sini kita perlu bisa keluar dari food chain, ya, 1 to infinity. Nah, untuk itu apa skill atau perangkat yang teman-teman harus miliki, yaitu fourth dimensional thinking. Cara berpikir secara 4 dimensi. Nah, saya akan jelaskan secara singkat. Kalau kita bicara, kalau misalkan teman-teman punya kertas, teman-teman tulis titik, ya. Titik itu adalah 1 dimension, ya. Ketika teman-teman sudah mulai garis, itu sudah menjadi 2 dimension. Jadi ada 1 dimension, ada 2 dimension. Garisnya digaris sampai ketemu kotak, ya, atau square gitu ya. Itu masih dalam bentuk 2 dimension. Nah, sekarang kalau misalkan kita adalah 1 dimensional creatures atau makhluk hidup yang 1 dimension, kita tidak akan pernah bisa membayangkan bentuk kotak itu seperti apa. Kenapa? Karena 1 dimension itu hanya titik. Sementara 2 dimension itu garis dan bisa sampai membentuk kotak atau lingkaran atau segitiga, whatever. Ya, setelah 2 dimension tentu ada yang lebih advance, 3 dimension. Nah, bedanya kalau 2 dimension itu hanya panjang kali lebar, tidak ada ruang, tapi kalau 3 dimension itu ada height, ada ketinggian, ada kedalaman, sehingga tadinya kotak menjadi sebuah kubus, 3 dimensi atau 3 dimension. Dan
ketika kita sudah masuk ke 3 dimension, kita punya 2 elemen baru, yaitu adalah ruang dan waktu. Karena tadi bentuknya jadi kubus, berarti ada space, ada ruang. Dan kalau ada ruang, berarti ada present, past, future. Jadi ada elemen ruang dan elemen waktu. Di sini saya akan memberikan analogi yang sederhana. Ya, kita adalah 3-dimensional creatures. Kenapa? Karena kita bisa merasakan ruang dan waktu. Nah, tetapi bayangan kita, ya kalau kita ada cahaya di sini, di belakang saya ada cahaya, itu ada bayangan kan? Bayangan saya itu adalah 2-dimensional creatures. Nah, di sini creatures yang lebih tinggi dimensinya dibanding dengan dimensi yang lebih rendah, mereka bisa dengan sangat mudah memprediksi apa yang akan terjadi in the future. Contoh misalkan, saya bisa tahu bayangan saya akan gerak seperti apa. Saya yang kontrol kok bayangan saya. Misalkan ada lampu, kemudian saya bentuk tangan, bentuk bayangan, saya bisa kontrol. Saya tahu setelah ini bayangan saya mau kemana. Tetapi, bayangan saya sebagai 2-dimensional creatures tidak akan pernah bisa membayangkan 3-dimensional creatures itu seperti apa. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengimajinasikan dimensi yang lebih tinggi daripada kita. Nah, di sini kadang-kadang saya men-challenge diri saya, ada nggak sih 4th dimension? Ya. Nah, kalau misalkan tadi 3 dimension itu adalah ada space and time, maka 4th dimensional creatures itu adalah beyond space and time. Berarti tidak ada batasan waktu dan ruang. Kenapa? Karena mereka beyond, mereka lebih besar. Dan sebenarnya ternyata manusia itu half 3-dimensional creatures dan half 4th dimensional creatures. Loh, kok bisa gitu? Nah, pernah nggak teman-teman bermimpi atau berimajinasi? Nah, saat kita mimpi, atau misalkan saat kita ketemu kejadian, kita merasa sudah deja vu, ya itu adalah part dari diri kita. Sebenarnya mungkin sudah pernah merasakan. Nggak masuk akal. Bagaimana mungkin saya merasa pernah kesini padahal saya belum pernah? Karena sekali lagi, 4th dimensional creatures itu beyond space and time. Ya, nah sama seperti bayangan nggak akan bisa mungkin membayangkan kita. Demikian juga dengan kita nggak bisa membayangkan yang lebih tinggi. Nah, untuk itu di sini sebenarnya Albert Einstein sudah kasih kita satu hint. Ya, hintnya apa? Albert Einstein mengatakan imagination is more powerful than knowledge. Imajinasi lebih powerful daripada knowledge. Kenapa? Karena kalau kita pengen experiencing 4th dimensional, gampang banget. Teman-teman tutup mata dan berimajinasi. Ketika teman-teman berimajinasi, teman-teman sudah langsung masuk di 4th dimensional. Kenapa? Karena ketika kita berimajinasi, tidak ada ruang dan tidak ada waktu. Saya bisa berimajinasi, saya jadi badannya jadi kecil lagi, jadi umur 5 tahun lagi. Well, bisa. Saya mau berpikir saya jadi tua, bisa. Saya mau berpikir saya jadi pemain bola, bisa. Jadi imajinasi ini adalah hal yang sangat powerful. Nah, tapi di sini saya nggak akan bicara mengenai imajinasi. Saya ingin bicara bagaimana caranya kita membuat konstruksi pikiran agar kita bisa punya attacking strategy from 1 to infinity dengan punya konstruksi atau cara berpikir 4th dimensional thinking. Nah, di sini ada 3 cara bagaimana kita bisa punya konstruksi cara berpikir 4th dimension. Yang pertama adalah walk like Messi. Messi adalah pemain sepak bola, ya one of the world's greatest football player ever, ya bersaing dengan Cristiano Ronaldo. Dan yang menarik di sini adalah saya pernah mendapati satu video ya di YouTube, dan ini sangat legit ya. Kenapa? Karena menginterview seorang pelatih ya, ex-pelatih dari Messi, yaitu Pep Guardiola, yang mengatakan 10 menit pertama, jadi pertandingan sepak bola ada 90 menit dibagi 45-45, babak 1 45 menit, babak 2 45 menit. 10 menit pertama, babak pertama, Messi itu cuman berjalan. Messi nggak lari, jogging-jogging dikit deh gitu ya. Tapi nggak kerja keras. Orang lain semua udah intens, mungkin orang udah lari 2 km, dia masih jalan atau jogging-jogging kecil. Tapi apa sih yang dilakukan Messi? Yang dilakukan Messi adalah dia scanning. Dia mungkin nggak terlalu terlibat di 10 menit pertama, tapi dia scanning. Celahnya lawan apa, kelemahannya lawan apa, kekuatan kita apa, saya baiknya nyerang lewat mana, ritmenya seperti apa, ya, path permainan ini, gamenya seperti apa, ya, ritmenya seperti apa. Dan ketika dia sudah scanning, ya, akhirnya dia baru berevolusi dan dia tahu titik lemah lawan. Jadi kalau teman-teman mau lihat pemain sepak bola yang hebat, itu sebenarnya nggak cuma ngelihat bola aja, ngikutin bola kemana, tapi dia scanning terus, dia lihat kanan kiri, belakang ada apa. Jadi ketika dia dapat bola, dioper dari temannya, dia sudah putusin. Walaupun bolanya lagi on the way, dia sudah putusin, dia mau oper kemana. Kenapa? Karena dia sudah scanning dulu. Nah, jadi kita harus bisa walk like Messi, think like Messi, berpikir seperti rocket scientist. Nah, rocket scientist itu dia berpikir 360 degree, 360 derajat. Jadi bukan hanya berpikir hanya
satu tujuan, misalkan contoh saya marketing, penjualan saya nggak laku, wah ini karena iklannya salah. Belum tentu, bisa jadi nggak laku karena orang kecewa, delivery-nya lama, misalkan service-nya jelek, customer service-nya nggak responsif. Nah, jadi untuk bisa punya fourth dimensional thinking, yang pertama adalah kita harus bisa berpikir secara holistik, berpikir secara luas, berpikir dengan cara berpikir rocket scientist. Itu yang pertama. Yang kedua adalah focus on what people think, feel, and act. Ya. Nah, jadi sekali lagi, karena fourth dimension itu porosnya itu bukan kita. Karena kalau porosnya kita berpikir porosnya kita sebagai senternya, maka kita akan terjebak sama space and time, ruang dan waktu. Ya, kita akan terjebak pada apa? Siklus yang seperti itu aja. Kita akan terjebak pada box kita sendiri. Kita nggak bisa thinking out of the box. Jadi untuk bisa keluar ya dari three dimensional way of thinking, kita harus bisa menjadikan kita bukan sebagai porosnya. Untuk itu mulai dari cara orang lain berpikir. Jadi fokus on what people think, fokus on what people feel and act. Nah, jadi kira-kira orang ini dia berpikirnya seperti apa ya? Kira-kira kalau dia jadi customer, jadi kita pakai sepatunya mereka. Mereka akan beli karena apa? Mereka tidak akan beli karena apa? Mereka akan invest karena apa? Mereka akan tidak invest karena apa? Nah, jadi fokus pada orang lain, others people benefit. Ini cara berpikir fourth dimension. Yang ketiga adalah create your own universe, create your own rules. Nah, sebagai contoh misalkan kalau kita lihat McDonald, ya dulu restoran-restoran pada umumnya, apalagi family restoran, ya orang-orang di serving, dikasih piring, dikasih pisau, dikasih garpu, kemudian ada dining table-nya, orang-orang duduk secara proper. Tapi McDonald dia membuat aturan sendiri. Nah, aturan ini kadang-kadang mengkotaki kita, menghambat kita untuk bisa berpikir lebih, ya, from one to infinity gitu ya. Nah, akhirnya McDonald dia membuat aturan dia sendiri, dia membuat universe dia sendiri. Yaitu ya udah nggak pakai piring, pakai kertas, wrap atau box gitu ya, nggak pakai sendok, nggak pakai garpu, tidak perlu ada dining table, take away, silakan makan di park, makan di mobil, whatever, nggak peduli. Dan kemudian dia take out semua, tadinya menunya mungkin ada 50, di take out hanya tinggal 5 atau sampai 10 menu saja. Dia make it simple sehingga dia bisa available di seluruh dunia dengan rasa yang sangat standar. Nah, jadi di sini kalau kita mau keluar dari food chain atau rantai makanan, kita harus bisa create our food chain, our ecosystem. Ya, nah ini adalah cara berpikir dari fourth dimensional thinking, yaitu create your own rules, create your own universe. Nah, ketika saya memulai venture capital, ketika saya memulai Solve Ventures, saya melihat selama 10 tahun terakhir, ya venture capital mereka berinvestasi pada aturan mereka sendiri, yaitu mereka berinvestasi pada tech company. Ya, tech company yang kita tahu ada unicorn, decacorn, dan lain sebagainya. Nah, tetapi ketika I start my own venture capital dengan partner-partner saya, pada saat itu kita berpikir, kenapa kita harus ikut aturan mereka? Kenapa nggak kita menciptakan aturan kita sendiri? Akhirnya kita membangun sebuah konsep ekosistem, kita berinvestasi pada retail ekosistem. Jadi kita fokus pada D2C and media. D2C adalah direct to consumer. Jadi kita berinvestasi pada Sika, Amazara, Dr. Soap, dan masih banyak lagi. Jadi kita berinvestasi pada direct to consumer. Dan hasilnya sangat-sangat signifikan, luar biasa. Karena setiap tahunnya growth kita mencapai 5-20 kali. Dan nanti di Q4 tahun ini kita akan go public. Ya, kita akan IPO untuk ekosistem yang kita sudah bentuk dari tahun 2019. IPO merupakan salah satu jalan, ya, from one to infinity. Salah satu artinya adalah ada beberapa jalan lain. Nah, tapi mungkin ada beberapa teman-teman wondering, kira-kira bisa nggak sih Pak kita menjadi part of Solve Ventures yang invest di beberapa private company, ya, direct to consumer, media, real estate, dan akhirnya go public, ya, ikut, ya, right along go publicnya Solve Ventures. Jawabannya adalah bisa, tetapi kita tidak memberikan informasi ini atau kesempatan ini kepada publik, ya. Jadi kita punya komunitas eksklusif yang bernama Circle X, di mana komunitas ini sudah saya dirikan sejak tahun 2018. Dan kita akan membuka batch yang ke-10 secara offline, ya, dan ini merupakan batch yang terakhir. Jadi tidak ada lagi batch yang ke-11. Nah, pertemuan ini pertama akan kita adakan tanggal 19 Februari, yaitu hari Sabtu, jam 10 pagi. Jadi pertemuan setiap 2 minggu sekali selama 6 pertemuan secara offline. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ya ingin participate, kita akan buka untuk 30 member saja di batch yang terakhir ini. Silakan hubungi nomor atau informasi yang ada di bawah saya.